Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk berkarya di alam maya pada ini selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber sukacita bagi semua makhluk. Mari kita bertekad mulai saat ini tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita. Mari kita bertekad tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun yang menderita karena tindakan kita. Sekalipun itu hanya semut kecil, sekalipun itu hanya rumput. Karena orang-orang yang sudah menyatu dengan Sang Semesta, sudah memiliki sifat ulas asihnya Allah, kemanapun dia pergi akan selalu dirindukan kehadirannya. Semoga semua makhluk hidup merasa berbahagia dengan kehadiran kita dan mereka menyesal dengan kepergian kita. Tanda hidup kita gagal di semesta ini, semua makhluk hidup selalu takut dengan kehadiran kita. Bahkan saat kita datang, kehadiran kita selalu disesali. Dan saat kita pergi, kepergian kita malah justru disyukuri. Waspada. Karena waktu terus berjalan. Waktu adalah ruang yang bergerak. Waktu itu seperti es batu. Es batu digunakan, tidak digunakan, tetap mencair. Waktu itu seperti itu. Digunakan, tidak digunakan, habis juga. Setelah tidak ada, baru kita meratap, mengeluh, meminta kepada Allah agar kita dikembalikan lagi. Kalau bisa mengulang waktu, seakan-akan kita ingin hidup lagi. Itulah kelalaian manusia pada umumnya. Kenapa? Karena pikiran terus bergerak ke masa depan, tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang, melupakan kenyataan hidup. Padahal hidup yang sesungguhnya itu adalah sekarang, di sini, saat ini. Makanya ketika diberi kehidupan, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Karena begitu saya mengatakan tidak bisa, berarti kita menghinakan Allah yang bersama kita. Begitu kita mengatakan tidak mungkin, kita juga sedang menghinakan diri kita sendiri. Karena orang yang selalu mengatakan tidak mungkin, maka dia tidak akan pernah menemukan keajaiban hidup. Jangan pernah mengatakan saya sudah bisa. Karena begitu saya mengatakan saya sudah bisa, kita akan tertutup dari semua pengetahuan baru. Maka orang yang tertutup dari pengetahuan baru, hidupnya ya begitu-begitu saja. Tidak ada kebaruan dalam hidupnya, hanya mengulang-ulang cara hidup lama yang jelas-jelas cara hidup itu sudah menyengsarakan dirinya. Orang yang sadar tidak pernah mengatakan nanti saja. Karena mengatakan nanti saja adalah suatu kesombongan. Orang yang selalu sadar bahwa hidup adalah di sini, saat ini, sekarang, dia akan melakukan yang terbaik saat ini. Tidak usah melakukan yang sempurna,
Karena kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu hanya ilusi pikiran orang-orang yang ambisi dengan pikirannya. Hidup itu cukup dengan totalitas. Totalitas artinya apa yang dilakukan saat ini, lakukanlah. Bisa menengok sahabat kita yang sakit di rumah sakit, lakukanlah. Bisa membawa satu sisir pisang untuk membahagiakan mereka, walaupun pisang yang kita kirim belum tentu diizinkan dimakan oleh saudara kita yang sedang sakit, bawalah. Itu yang sering kita lupakan. Dan kita melupakan saat ini dan terus menerus ya, pikiran dibawa ke masa depan. Akibatnya hidup penuh dengan kecemasan. Dan orang yang cemas, khawatir, menurut riset para ahli kesehatan, dapat dipastikan tubuhnya asam. Jadi pH tubuhnya itu di bawah 4 itu. Padahal kita lahir ke alam dunia ini, pH tubuh kita itu 7,7. Ketika kita turun pH tubuhnya dari 7,7 ke bawah, di bawah 7,7, tingkat keasaman tubuh kita tinggi, apa yang terjadi? Segala potensi penyakit dalam diri muncul. Setiap orang itu punya, secara genetika mungkin mewarisi yang namanya kanker. Tetapi kanker itu seperti tanaman, kalau disirami tumbuh, kalau tidak disirami tidak akan tumbuh. Kenapa kanker kok tumbuh pada tubuh seseorang? Karena tubuhnya asam. Karena dia menyirami untuk tumbuhnya itu. Makanya di usia muda, tubuh ini sudah tidak menjadi kendaraan yang hebat. Padahal sang penumpang yang di dalam, sang jiwa kita, belum pernah diantarkan kemana-mana oleh kendaraan ini. Setelah kehilangan kendaraan ini, baru merengek-rengek kepada Allah, minta dikembalikan lagi ke dunia. Begitu cerita manusia sombong dalam Al-Quran. Oleh karena itu, penuhi semua hak tubuh kita. Segala makanan sebetulnya nggak masalah kalau dikonsumsi dengan seimbang. Menjadi masalah kalau dikonsumsi secara berlebihan. Makan nasi nggak apa-apa, karena ternyata di nasi itu ada yang namanya karbohidrat kompleks. Bukan sukrosa, tapi amilase. Asal porsinya cukup, tidak mungkin seseorang mengalami diabetes. Kalau jantung kita ingin tetap sehat, ya tentu saja kasih makanan yang sehat buat jantung. Apa yang dibutuhkan jantung? Jantung itu butuh vitamin E sama vitamin K2. Vitamin K2 gampang. Vitamin K2 itu adanya di tempe. Iya. Makanya konsumsi tempe terus menerus. Kalau bisa mentah-mentah dikonsumsinya. Makanya kalau ada penimbunan plak di pembuluh darah akibat terlalu banyak mengkonsumsi kalsium, itu dimobilisasi oleh vitamin K2. Itu plaknya itu bisa terurai. Itu sains. Kalau ngerti. Makanya jangan menutup diri dari segala pengetahuan baru. Karena riset tentang kedokteran, riset tentang fisiologi, psikologi terus berkembang. Makanya kalau saya sehari-hari perbanyak vitamin E. Vitamin E itu alpukat. Alpukat kan di Indonesia selalu ada, di mana-mana ada. Saya kalau sarapan pagi, tadi pagi, itu pertama minum jus 8. 1
apel Malang. 2. Sunkist. 3. Wortel. 4. Bawang bombay. 5. Kunyit. 6. Jahe. 7. Nanas. 8. Madu. Maka saya menyebut jus 8 itu. Enak sekali itu. Habis gitu makan avocado, alpukat. Jadi saya selalu makan 3 jenis buah setiap pagi. Tadi pagi saya makan avocado, stroberi, sama buah kiwi. Nanti divariasi itu, variasi. Sudah. Kalau sudah sarapan seperti itu, minum air aja yang banyak. Sejam sekali minum. Jangan minum menunggu haus. Haus itu alarm. Kalau kita minum menunggu haus, itu sama saja dengan gedung sudah kebakaran, baru alarmnya bunyi. Kan gedung itu alarmnya bunyi kalau sudah kebakaran. Belum ada yang bisa menciptakan alarm sebelum kebakaran terjadi. Belum ada sampai sekarang. Nunggu kebakaran dulu baru alarmnya bunyi itu. Makanya kalau tubuh sudah haus, itu tandanya sebetulnya tubuh kita sudah kebakaran itu. Sudah rusak tubuh. Makanya sejam sekali minum. Nah, kalau tubuh ini dilayani semua haknya, dia juga akan melayani kita dengan paripurna. Tidak ada pegal-pegal, tidak ada rematik, tidak ada kepala pusing, vertigo, macam-macam itu. Jika perlu kita harus mengkonsumsi namanya probiotik. Probiotik itu adalah makanan dan minuman yang difermentasi. Gampang kok bikin probiotik. Sudah bisa. Beli nanas 1. Wah, ini ilmu mahal, harusnya bayar ini. Nanasnya usahakan nanas yang banyak airnya tuh. Nanas Subang, bagus, keren. Nanas Subang tuh keren sekali untuk fermentasi. Potong-potong tuh. Kalau bisa bonggolnya jangan dibuang. Siapkan wadah yang bisa menampung air 2 liter. 1 nanas masukkan pada air 2 liter itu. Setelah itu potong-potong aja. Di kulitnya dibuang dulu. Setelah itu masukkan jeruk nipis 10 aja. Perasan jeruk nipis. Kasih madu secukupnya sesuai selera. Tutup itu yang rapat. 2 hari kita sudah panen itu. Namanya probiotik. Wah, itu enak sekali. Itu booster itu, sumber energi. Di situ terjadi fermentasi. Itu penting buat kesehatan usus kita. Karena kalau usus sudah sehat, seluruh tubuh akan sehat. Itu namanya pengobatan holistik. Jadi semua orang yang banyak penyakit itu ususnya nggak beres itu. Makanya bereskan dengan itu. Tambah lagi susu yang difermentasi, namanya kefir. Minum itu aja cukup. Aduh, seharian itu nggak lelah-lelah itu. Saya ngajar dari jam 7 sampai jam 6 pagi, jam 6 sore, ya. 4 mata kuliah. Rata-rata 3 SKS. Ada yang 4 SKS. Jam 7 mulai, jam 6 baru keluar dari ruangan. Hanya terselang sholat aja. Nggak ada lelahnya. Ya. Nah, ini pengajian urusan kesehatan juga diajarkan itu. Karena apa? Kalau tubuh fisik ini sudah ambruk sebelum jiwa kita diantarkan, itu namanya kita tidak bersyukur. Karena begitu kita kehilangan tubuh ini, ya Allah, tidak ada lagi cara buat jiwa mencapai Allah kecuali saat dia punya tubuh ini. Maka tubuh ini kendaraan yang paling hebat.
Nah, di kendaraan ini jangan lupa ya, di kendaraan ini ada supirnya, yaitu pikiran kita. Ada penumpangnya, yaitu jiwa kita. Nah, kalau ini kendaraan, ada supir, ada penumpang. Awas, supir ini yang bernama pikiran, jangan dibiarkan nyupir tanpa izin dari penumpangnya. Nah, ini masalahnya, si supir ini ugal-ugalan tiap hari. Dia pergi kemana-mana hanya selera dirinya. Bahkan sang jiwa tidak pernah ditanya minta diantarkan kemana. Sudah gitu si supir ini tidak pernah bisa membaca petunjuk jalan. Jadi sering ke jurang itu nyungsep. Nah, petunjuk jalan namanya kitab suci. Nah, kitab suci tidak bisa dibaca oleh orang sembarangan. Oleh karena itu kita harus punya penuntun jalan. Jadi kalau petunjuk jalannya sudah ada, kitab suci, penuntun jalannya juga sudah ada, orang yang ahli membaca petunjuk di kitab suci, tidak akan salah ketika kita melakukan perjalanan. Dan otomatis jalannya harus terpelihara dengan baik. Itulah agama. Jadi agama itu jalan sebetulnya. Agama itu bukan tujuan. Agama itu jalan untuk mencapai tujuan. Makanya di agama ada kitab suci. Kitab suci dibawa oleh para rasul. Nah, para rasul itu disebut penuntun jalan. Kitab suci disebut petunjuk jalan. Sayang, kitab suci sebagai petunjuk jalan itu selama ini hanya dibaca berulang-ulang tanpa diambil petunjuknya apa. Padahal sudah jelas pesan kitab suci kita, terutama Al-Quran, Quran surat. Tidak ada kitab suci yang nama-namanya itu pakai surat. Quran surat, yang namanya surat itu pasti di dalamnya ada pesan. Pesan dari siapa? Pesan dari Dia Sang Pencipta untuk kita yang diciptakan, supaya kita bisa menangkap surat yang dikirim beliau itu, supaya hidup kita tidak menderita, tidak sengsara, agar hidup kita menakjubkan. Jadi kalau penderitaan hidup itu bukan takdir, itu akibat dari kesalahan kita memilih jalan hidup. Nah, oleh karena itu, maka hari ini kita akan berbicara sesuatu yang besar dan luar biasa. Yaitu, jika hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati saat kita ditolak. Kan sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini, mohon maaf, kita lebih banyak hidup kita itu demi untuk menyenangkan orang lain, sampai kita mengorbankan kemerdekaan kita sendiri agar dipandang baik oleh orang lain. Bukankah itu berpura-pura? Bukankah itu yang disebut dengan kemunafikan hidup? Lalu sepanjang kita hidup seperti itu, maka sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menemukan diri kita sendiri. Padahal tujuan kelahiran kita ke semesta ini sebetulnya untuk menemukan diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan kemerdekaan. Setelah selesai kajian ini, mari kita jujur, introspeksi diri. Sekian lama hidup kita di dunia, ternyata hidup kita hanya berpura-pura baik agar dipandang baik oleh orang lain, dan kita mengorbankan diri kita sendiri. Bahkan, mohon maaf, urusan beragama pun kita ngikuti saja kebanyakan orang. Sekalipun kita tidak merasakan apa-apa dari apa yang kita ikuti,
Kesadaran kita tidak meningkat, akhlak kita masih seperti itu, masih penuh dengan kebencian, dan kita tidak mau mengubahnya. Karena apa? Itu sudah menjadi paradigma, sudah menjadi doktrin yang sulit untuk diubah. Itu kajian kita hari ini. Oleh karena itu, sudah siap untuk menerima kajian hari ini? Oke. Karena kajian hari ini sangat berbahaya. Bahayanya nanti kita akan menjadi diri kita sendiri. Begitu menjadi diri sendiri, saksikan saya. Ternyata kedamaian yang selama ini sesuatu yang sulit akan datang secara tiba-tiba tanpa upaya. Ya, supaya ngajinya jelas, saya pakai dasar dulu. Mari kita lihat Quran surat Yunus. Ini surat ke-10 ayat yang ke-36. Lagi-lagi Quran surat. Awas. Sebetulnya kita ini terhormat. Allah yang Maha Tinggi sudah ngirim surat sama kita. Apa enggak terhormat itu? Dapat surat dari Pak Bupati aja, diundang makan malam. Waduh, kayaknya nggak tidur 3 hari 3 malam ya. Bajunya apa? Betul? Iya. Kayaknya mandi 3 hari 3 malam itu, nggak berhenti-berhenti. Ini surat dari Allah ditujukan kepada kita. Bukankah kita sangat terhormat dapat surat ini? Sayang sekali pesannya selama ini kita abaikan. Sama seperti seorang ibu, anaknya tinggal di Rusia, kirim surat pakai bahasa Rusia, kemudian dia baca itu surat berulang-ulang dan dia tidak mengerti bahasa Rusia. Betul? Dia cuma bahagia karena dapat surat dari anaknya. Sehari dia baca 3 kali itu surat. Dan dikasih tahu kepada tetangganya, saya dapat surat dari anak saya, saya dapat surat dari anak saya. Begitu tetangganya nanya, isinya apa ibu? Teuing. Bahasa apa ibu? Bahasa Rusia. Kebetulan anaknya tinggal di sana. Karena nggak ngerti, tenang aja. Sama seperti kita. Baca kitab suci tiap hari, tenang. Karena tidak mengerti, tenang, adem. Betul nggak? Lah iya, beda dengan saya. Baca kitab suci itu, waduh saya gerah selalu, berdetak jantung saya itu, karena saya ngerti bahasanya maksudnya. Jadi kalian tuh memang luar biasa. Baca ayat manapun, surat manapun, tenang. Luar biasa. Jadi sama seperti ibu tadi, terima surat dari Rusia itu dari anaknya, tenang. Begitu ada tetangganya tahu bahasa Rusia, dibantu diterjemahkan. Ternyata isinya itu baru saja anaknya mengalami kecelakaan. Dan sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Kakinya harus diamputasi. Wah, beritanya semua menyeramkan. Setelah mengerti, baru jantungnya berdebar-debar. Kadang-kadang kita suka sombong. Ketika ditanya, pedoman hidupmu apa? Quran dan sunnah. Wah, keren. Begitu saya menjelaskan sesuatu dari Quran yang berbeda dengan paradigmanya dia selama ini, padahal dia itu menjalankan sesuatu cuma katanya, yang benar dari Quran pun bisa jadi ditolak habis-habisan. Saya menyampaikan satu ayat di Quran, surat Hud ayat 106.
Dan saya bacakan berulang-ulang. Fa ammal ladina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Dan orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka. Dan di dalam neraka itu dia menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran. Kemudian saya jelaskan di mana kita bernafas. Bukankah nafas itu pada saat ruhku ditiupkan ke dalam tubuh, agar ruhku yang ada di sini berhubungan dengan yang meniupkannya, dikasihlah nafas. Jadi nafas itu hanya ada saat kita masih hidup. Makanya orang mati menghembuskan nafas yang terakhir, beak nafasna taya deui. Jadi kapan kita bernapas? Saat kita masih diizinkan hidup di sini. Makanya napas cuma dua, masuk dan keluar. Quran mengatakan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu Quran, bukan ajaran saya. Saya tunjukkan ayatnya surah Hud ayat 106, bahkan 107-nya mengatakan bahkan langit dan bumi pun masih ada. Itu diperjelas. Karena itu berbeda dengan yang selama ini dipahaminya, sekalipun dari Quran itu ditolaknya mentah-mentah. Padahal kalau ngomong pedoman hidup apa? Quran. Oh, kayak yang benar. Makanya Quran ini sampai sekarang masih perawan. Masih perawan. Saya menunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 49 yang menyatakan begini. Itu dialog antara Rasul dengan Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel, itu bunyi ayatnya. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Bani Israel itu, Bani itu orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Itu dialog antara seorang utusan Allah dengan Bani Israel, dengan seorang pejalan, dengan seorang pencari. Jadi seperti guru dengan murid lah kira-kira, kontekstualnya begitu. Apa yang dikatakan Rasul kepada Bani Israel? Perkataannya begini. Aku akan menunjukkan tanda Tuhanku kepadamu. Dan aku akan menjadikan tubuhmu yang berasal dari tanah itu menjadi burung. Dan kamu akan bisa terbang dengan seizin Allah. Itu Quran. Boleh nanti dibaca Ali Imran 49. Jadi sebetulnya manusia itu punya sayap apa tidak? Menurut Quran. Punya kan? Punya. Burung walaupun punya sayap hanya bisa terbang dari pohon ke pohon. Sedangkan di Quran surat Ar-Rahman, manusia itu bisa menembus sempadan langit. Bisa hijrah dari alam lahir menuju alam batin. Bisa hijrah dari alam yang rendah menuju alam-alam yang tinggi dengan sayapnya. Jadi sayap di situ jelas melambangkan lambang kecepatan. Makanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai buruk. Digambarkan sebagai burung. Ada sayapnya? Leluhur kami di tanah Sunda ini dari dulu sudah punya lagu namanya Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Itu lagu spiritual itu. Kenapa bangsa Indonesia menjadikan lambang negaranya itu burung Garuda, burung lagi? Nabi Sulaiman perjalanan spiritualnya juga pakai burung, burung hudhud. Luar biasa. Jadi kalau ingin menapaki kesadaran yang tinggi, yuk gunakan dong sayap yang Allah titipkan kepada kita
untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kalau kita berbicara langit, langit itu bukan alam lahir. Langit dalam Quran itu adalah lapisan-lapisan kesadaran yang harus kita capai. Puncaknya kesadaran disebut Sidrah Al-Muntaha. Sidrah itu sadar, Al-Muntaha itu penghujung, Sidratil Muntaha. Nah, menuju ke alam yang tinggi jelas harus terbang. Dan Quran menjanjikan, siapa yang bisa terbang saat ini, maka aku bebaskan dari 3 penyakit. 1, penyakit buta. 2, penyakit kulit, kedangkalan pemahaman, kedangkalan pengetahuan. Karena itu sangat berbahaya. Karena orang yang dangkal pengetahuannya biasanya penyakitnya adalah alergi. Alergi terhadap perbedaan maksudnya. Asal orang lain beda dengan dia, walaupun orang lain benar, dianggap salah. Makanya orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain yang tidak siap menerima perbedaan, jelas masih punya penyakit kulit. Geget red wae. Atau melihat perbedaan itu bukan menerima dan menghargainya. Atau gatel. Kalau gak komentar, gatel. Kalau gak nyerang orang, gatel. Jadi penyakit kulit yang dimaksud di Quran surat Al-Imran itu bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Karena itu bukan urusan Rasul, itu urusan dokter kulit. Rasul itu diutus ke dunia menyembuhkan penyakit kulit. Yang dimaksud bukan panu, kurap, kudis. Gak ada Rasul menciptakan salep. Jadi para nabi, para rasul itu didatangkan ke dunia ini untuk membawa kita tenggelam dalam pemahaman yang dalam. Karena orang yang sudah dalam pemahamannya persis seperti danau yang dalam. Tenang, tidak terombang-ambing lagi oleh situasi di luar. Paham? Oke. Kalau seseorang itu masih menderita penyakit buta, penyakit kulit, puncaknya penyakit adalah kehilangan kesadaran. Maka di surah Al-Imran ayat 49 dikatakan, tugasnya para rasul itu yang nomor 3 adalah membangkitkan orang-orang yang tidak sadar. Apa yang dibangkitkan? Dibangkitkan kesadarannya. Itu yang namanya qiyam. Qiyam. Jadi kiamat itu hari kebangkitan. Kebangkitan kesadaran. Makanya leluhur kami di tanah Sunda mengatakan, sing bisa ngahudangkeun kanu sare. Ngahudangkeun kanu sare artinya membangunkan orang yang tertidur, bukan orang yang lagi tidur dihoya-hoya harus bohongan, bukan. Kelihatan bangun tapi sebetulnya dia tidur. Kenapa? Karena tidak sadar. Oke. Sekarang kita lihat, masuk. Udah siap ya? Masuk ayat ya? Oke. Ini surat. Pesannya tangkap ini dari Allah. Nah, kata Quran surat Yunus ayat 36, wa ma yattabi'u aksarohum illa dhanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Persangkaan bahasa Qur'annya dzon. Bahasa lainnya adalah persepsi, pembenaran. Itu. Katanya dikatakan lagi. Itu yang disebut dengan dzon. Wa ma yattabi'u aksarahum iladon. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Yuk jujur pada diri kita. Nah, kalau baca surat ini, kalau saya langsung bergejolak. Kan kebanyakan itu lawannya sedikit.
Betul nggak? Berarti yang mengikuti sesuatu bukan dengan persangkaan kan sedikit. Itu bahasa logikanya. Bisa nangkep? Ayat ini mengatakan kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan. Kan bukan seluruhnya. Alhamdulillah. Coba kalau seluruhnya. Ini ayatnya kebanyakan. Berarti masih ada dong yang mengikuti sesuatu tidak dengan persangkaan. Dengan ilmu, dengan nalar, dengan pengetahuan, dengan bukti, dengan pengalaman. Masih ada kan? Nah, kalau saya nih baca surat, langsung otak saya jalan. Saya termasuk yang mana? Kebanyakan atau yang sedikit? Kalau saya, kalau Bapak Ibu nggak tahu, nyampe situ nggak mikirnya. Karena ini surat kan, saya tangkap pesannya. Kalau saya ingin termasuk yang sedikit, gimana caranya ya? Itu pertanyaan saya berikutnya. Lalu pertanyaan saya berikutnya, kebanyakan itu berapa persen? Kan gitu. Lalu kalau sedikit berapa persen? Ternyata Quran ada kasiro, ada kolil. Kasiro itu ternyata sebagian besar. Kolil sebagian kecil. Jadi ayat Quran saja mengatakan yang mengikuti sesuatu dengan ilmu, yang mengikuti sesuatu dengan kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, hanya sedikit. Yuk pertanyaannya, kita masuk yang mana? Yang mana? Kebanyakan atau sedikit? Lah, kalau masuk kebanyakan segera hijrah kepada yang sedikit. Paham? Lanjut dulu. Perlu saya buktikan. Kalau kita mengikuti sesuatu dengan zon, kan kita itu mengikuti sesuatu itu kebanyakan tidak pasti. Susuganan. Kali aja. Coba kalau saya tanya, udah sholat? Sudah. Itu takbirnya gimana? Loh kok takbirnya begitu? Ya ada orang lain juga begitu. Done. Done. Ngikutin kebanyakan orang. Tidak ada keinginan dalam diri kita. Coba cari hadisnya. Takbirnya Rasulullah itu seperti apa? Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Itu salat di tingkat raga. Apalagi di tingkat jiwa. Raganya yang kelihatan, kita tidak tahu ilmunya. Apalagi yang nggak kelihatan. Gimana jiwanya Rasul ketika salat? Pernah nanya begitu? Enggak. Makanya surat begitu banyak, adem. Betul nggak? Sampai 1 hari 1 juz, saking ademnya. Padahal kalau kita mikir 1 ayat saja luar biasa, bukan? Betul nggak? Lanjut dulu. Innazon, sesungguhnya sakwa sangka, la yugni minal haqqi syai'a. Tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan itu ada ilmunya, gak ada ilmunya, Allah